arisan tadi kan sudah kita jelaskan, intinya kan boleh sebetulnya. Pokoknya tidak ada hal yang melarang yang menyebabkan dilarangnya itu tadi dan dan sebagainya. Dapat laba itu. Nah itu yang maksudnya kalau arisan normal saja, sedang mengumpulkan uang untuk bulan gantian kurban rata semua ya itu nggak ada masalah sebab tidak ada unsur. Nah, kemudian masalah apa ya? Ada sekolah dapat selebaran untuk kurban. Ya sebetulnya kan melatih. Kalau itu cuma latihan aja, sama dengan zakat fitrah sebetulnya. Yang perlu dicermati dulu juga ya, itu kalau anak SD kan dia masih kecil. Betul. Nah, secara ekonomi Islam, secara transaksi atau ilmu syariat muamalah itu belum balik, sehingga dia sebetulnya belum bisa bertransaksi mandiri. Ini tetap harus didampingi orang tuanya ketika penyerahan itu. Ya anak itu sekedar untuk simbolik aja lah. Ya, melatih juga. Melatih. Tapi akad syar'inya ya harus orang tua juga harus mendampingi gitu kayak itu. Termasuk zakat fitrah. Iya betul. Nah itu juga nanti mungkin perlu dibahas ya zakat fitrah itu nanti ya. Itu zakat fitrah itu juga polemik itu. Masalah yang di sekolah itu dengan uang. Iya dengan uang. Nah zakat kurban kan, padahal kan tadi sudah kita bahas sapi itu kan 7, unta juga sapi sama 7. Ya, usianya 2 tahun kalau sapi kalau 5 tahun, kalau kambing, kalau di kambing kacangan itu 5 tahun. Kambing Jawa. Umurnya ya? Iya, umurnya. Kan syarat-syaratnya harus sempurna. Ya, nggak boleh cacat, nggak boleh sakit, atau sakit ganggu, atau kemudian pincang. Itu nggak boleh, karena itu intinya. Kenapa nggak boleh? Karena aib itu tadi, cacat-cacat tadi akan mengurangi kuantitas dan kualitas daging. Contoh dia pincang, dia kan dari temennya akan terlambat untuk makan kan, umpama di padang gembalaan. Nah, kalau dia tidak pincang kan dia gesit. Kalau pincang kan keduluan teman-teman yang lain dari kambing-kambingnya ya juga. Dikasih makan dulu sebelum dieksekusi. Ya artinya begini, cacat itu tadi mengurangi kuantitas dan kualitas daging itu masalahnya. Intinya cacat yang tidak diperbolehkan itu menjurusnya cacat-cacat tadi yang tidak dikorbankan atau membuat korban tadi tidak sah. Si hewan korban itu tidak bisa dikorbankan. Itu intinya muaranya itu kepada cacat yang nanti akan mempengaruhi kualitas atau kuantitas daging. Ya contoh penyakitan ada penyakit apa lah itu dokter hewan lebih tahu. Nah itu kan bisa mengurangi kuantitas. Kupingnya itu mengurangi kualitas. Harus perfect. Iya betul. Nah kecuali yang dicipta tanpa telinga, dia lahir sudah kayak gitu. Ada kambing kacang, kambing apa lagi? Ya kambing Jawa, misalnya kambing Jawa sama kambing kipas, domba. Domba itu kan biasa. Domba itu umurnya cuma 1 tahun sudah boleh. Atau koel, belum 1 tahun gigi. Koel sudah tanggal dan sudah lepas, itu sudah boleh itu. Kalau kambing Jawa itu harus 2 tahun. 2 tahun lebih menginjak ke tahun 3. Sapi juga 2 tahun, unta 5 tahun. Ya, Ustaz maaf ya kak, depannya Ustaz ini. Umurnya berapa? Udah punya ini. Kita bisa. Di atasnya koel. Sisi kakek. Udah kelihatan belakang layar ini. Pak Kone. Dia di sini. Tadi. Jadi Harus ada umurnya berarti. Iya. Umur juga itu. Jadi yang beli ini harus apa? Bahasa nyurvei. Ya jeli lah, artinya kan dari mana diambil umur itu ya, tentu dari penjual. Kalau dia penjual tangan kedua ya dia harus titen. Dari yang penjual pertama dia harus titen. Harus. Betul dah. Pas harus tak ada dulu. Bukan hanya. Dilihat dulu. Dia kan yang kalau pemilik kan pasti tahu. Dia sudah tahu nih itu tergantung ada yang kalau salah ya. Kita masa tahu, yang tanggung jawab yang tahu. Karena kita beli masa mau neliti. Di tanggal lahir sama sama kakaknya gitu. Kakak yang akhirnya mungkin lah. Berarti udah kelihatan. Ya, gitu. Ya, dia yang jadi pegangan tuh ya si orang-orang yang dari tangan yang menjual ya atau ahlinya. Yang lebih ahli. Dokter hewan atau apa. Manfaat berkorban itu apa? Udah pertanyaan ini. Ya hikmahnya itu pertama ya memang pertama kurban itu kan ada unsur ta'budi ya, unsur yang memang murni ibadah.
sehingga nggak bisa diganti yang lain seperti ayam atau seperti kerbau. Kalau kerbau masih ada yang membolehkan. Bebek, Masih ada ayam. yang membolehkan untuk kerbau terus disamakan dengan sapi. Artinya di luar itu nggak boleh. Oh kan daripada daging kan banyak doyan daging, mama. Saya kasih aja uang lebih banyak, nggak bisa. Pahalanya nggak sama dengan pahala kurban. Ya, kalau sodako, jadi artinya kurban itu kan cuma terbatas hari itu, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 menyembelih itu. Hari tasyrik. Khilaf memang tanggal 13 Dzulhijjah itu khilaf. Mazhab Maliki mengatakan cuma 11, 12. Makanya kita anjurkan kalau menyembelih di luar 10 itu kalau bisa sampai 12. Walaupun dalam mazhab Syafi'i boleh 13, tapi menjaga dari perbedaan pendapat. Nah, kalau bisa paling banter 12 itu sehingga tidak keluar ke perbedaan pendapatnya mazhab Maliki yang tidak membolehkan tanggal 13-nya. Jadi artinya kurban itu ada unsur ibadahnya. Unsur ibadah kan kayak tawaf. Kenapa mau muter-muter? Ya memang harus begitu kan gitu. Ada unsur ibadahnya. Kenapa kambing? Kenapa sapi? Kenapa unta? Kenapa yang lain? Nah, kalau yang itunya memang itu sudah dari sononya kan gitu. Nah, bahkan tidak boleh, tidak ada. Kalau sepakat ulama, orang sudah biasa dengan kurban pada hari itu ya. Pada itu lebih afdal kurban. Karena tidak ada ibadah lebih afdal dari hari itu daripada sedekah biasa melebihi kurban. Nah, kalau yang luar memang sesuai kebutuhan. Soalnya kan pada dasarnya sesuai kebutuhan. Ada butuh beras, kita kasih beras boleh, bagus. Iya. Nah, tapi kita bicara hari kurban khusus. Spesial lagi. Nah, jadi hikmahnya itu memang kan ya menghilangkan kekikiran ya, tunduk karena kurban sudah ada ketentuannya, dia harus tunduk dengan aturan itu, plus dia harus mengeluarkan sebagian hartanya dengan ketundukan itu tadi. Dia nggak bisa pakai kota tiga atau dengan harta, oh ini lebih manfaat saya kasih uangnya umpama. Dia harus tunduk kepada aturan kurban tadi, plus dia harta keluar ya, plus dia harus tunduk dengan aturan itu. Sampai ujiannya mana dia. Sampai dalam berita deh, bayangin tiap tahun itu berapa ribu kambing pun apapun. Subhanallah, pun banyak kambingnya ini loh. Fenomenal yang emang bahwa yang pun dari ada di Quran hadis atau apa mungkin bisa menggabungkan dari itu. Bayangin tapi kan tiap tahun berapa ribu kambing, berapa ribu sapi pun disembelih pun tiap tahun muncul ada. Iya, ya itu termasuk apa ya? Itu kan namanya keberkahan, keutamaan kebaikan ini. Apa namanya? Memang ya semua kekuasaan Allah Taala yang kasih itu dari Qurannya kan bahwa kami ciptakan an'am lakum ya hewan ternak itu kami ciptakan untuk manusia. Minta takulun dari antara hewan ternak ada yang kalian makan, ada yang kalian tunggangi. Sebagian ada yang kalian tunggangi, ada yang kalian makan itu. Makanya sehingga hewan ternak itu dalam bahasa Quran disebut an'am. An'am artinya nikmat. An'am itu kumpulan banyak nikmat. Karena terkumpul banyak nikmat di situ. Mulai dari susunya, mulai dari ditunggangi bisa, mulai dari dagingnya. Semua nikmat itu mulai belum lagi kulitnya, domba wol, satu pakaian. Makanya disebutnya hewan kurban itu dalam bahasa Quran itu an'am. Kumpulan nikmat itu tadi. Ya itu berkurban itu sunnah kalau ya sunnah tadi dari awal kita sudah mengatakan sunnah muakkadah. Kecuali mazhab Hanafi satu mazhab yang mengatakan itu wajib. Saking apa ya? Karena mungkin mereka mengatakan sampai diwajibkan. Kan memang Rasul sudah pernah meninggal. Pernah ada. Kan ada ancaman. Siapa orang yang punya keleluasan lalu tidak berkorban maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ini lebih ekstrim lagi nih. Ya, ini ancaman dari Lebih Rasul. ekstrim lagi nih. Jadi kalau berarti nggak berkorban jangan beribadah. Ini apa? Jangan dekat sholat. Ya artinya seolah-olah itu sesuatu yang apa itu yang lain. Sehingga kita dia kumpul ke kita tapi tidak korban. Jangan mendekati musola kami, jangan mendekati masjid kami. Atau lebih kasar lagi katanya, bisa beli HP, bisa beli sepeda motor, beli sepeda ini bisa, tapi berkorban nggak mau. Ya apa ini bahasa yang emang lagi viral di saat mau jalan kurban. Ya intinya kan itu tergantung kemauan. Memang itu sunnah ya. Kalau dikatakan itu kan sunnah betul, memang itu sunnah. Tapi kok bagi orang yang betul kepingin untuk ikuti ya jelas suatu aib lah kalau dia tidak melaksanakan. Jadi perspektif itu dari awal waktu yang memang ingin kita dengar dari waktu kan penyembelihannya Nabi Ibrahim Ismail itu ya kitanya kayak awalnya kayak apa itu supaya orang-orang ini untuk mau berkorban saat di bulan itu edukasinya awal korban saja ada dari kata korban dari kata
terambil dari kata kurbah. Kurbah itu adalah kedekatan. Kurban itu dekat. dengan udhiyah penyembelihan hewan tertentu yang Allah sudah syariatkan tujuannya untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah SWT. Sebenarnya kurban. Bahkan di perjanjian lama, perjanjian baru pun kurban itu disebut sebagai ibadah para nabi-nabi dulu. Iya, Orang namanya macam-macam. mezbah dan sebagainya di istilah Alkitab itu ada juga. Ya, artinya di perjanjian lama perjanjian baru juga. Artinya itu syariat lama. Saya bukan dari Sejak Nabi Adam. bukan Nabi Adam. Oh iya. Ya, Qabil dan Habil itu kan. Ya. Nah, Itu juga kemudian yang memang yang menonjol adalah Nabi Allah Ibrahim nah. alaihissalam ketika itu Nah. diuji lah oleh Nah, kalangan. anak Kamu setelah apa sudah dapat anak ini gimana? Ismail ini ya kan? Ya. Nah, ketika itu Ismail itu anak sulung beliau. Nah, betul. Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ishak lahir berikutnya. Nah. Ketika itu masih satu-satunya. Nah. Sehingga mau dikorbankan macam mana? Ya Baik, macam-macam anak korbannya sendiri. kan satu. Nah ini antara kan berujung dari mimpi kan. Nah, Bahwa betul, mimpi ya. Nabi Ibrahim seperti di surah Nah, Sofat Sofat. dan sebagainya beberapa ayat di Quran dikatakan ini aruf mana al-mauka. Bilang bahwa putraku kata Ibrahim saya melihat segala mimpi saya dan mimpi perlu digarisbawahi bahwa mimpi para nabi itu adalah wahyu. Ya secara syariat kita mimpi para nabi itu wahyu. Nabi Ibrahim mengutarakan wahai putraku saya melihat di dalam mimpi saya bahwa saya menyembelihmu. Oh. Ya. Anaknya dia. Ya, bapaknya bilang ke anaknya saya menyembelihmu dalam mimpi saya itu. Fatur mata taruh. Ya, tapi dengan adabnya Nabi Ibrahim mengatakan walaupun itu sebenarnya perintah. Iya. Tapi fatur mata taruh. Coba kamu perhatikan apa pendapatmu tentang mimpi itu. Maka itulah jawaban anak yang soleh Nabi Ismail ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahku laksanakan apa yang kau diperintahkan oleh Allah, kau akan dapati saya termasuk orang-orang yang sabar. Dan sampai ya kalau teringat saya almarhum Kiai Zainuddin itu kalau bukan anak soleh, kenapa nggak bapak? Bapak lebih tua. Bapak lebih tua ini. Itu jawaban anak sombong. Alhamdulillah anak soleh ini. Alamatnya anak soleh ini. Bahkan disuruh Ismail ada pesan-pesan sholat, pesan-pesan terakhir. Betul. Ya, kau lepas daripada baju saya ini, kau gantikan supaya Supaya membuat ingat. lebih sedih ibu saya dan sebagainya. Seorang anak. Akhirnya apa? Mau menjelang gitu kan? Menjelang sembilan maka datang malaikat yang membawa Tufatnya berarti bin azim dengan domba tadi. Yang dilibas diganti. Ya, kemudian di situ Allah syariatkan kurban. Sampai semenjak itu turun temurun Nabi Ibrahim, Nabi Musa pun ada berkurban, Nabi Harun pun semua syariat-syariat Nabi setelah Ibrahim alaihissalam seperti paralel dengan perjanjian lama juga mengikuti itu semua. Nah, kemudian sampai ke Nabi Muhammad SAW menghidupkan kembali syariat Nabi Ibrahim tadi datuknya, ya, salah satu kakek beliau alaihissalam. Ya, tidak. Nah, mudah-mudahan hukuman hari ini kan mungkin kalau bisa kalian berkorban semampunya, apalagi yang katanya tadi Nabi Ibrahim aja mau menyembelih anaknya pun diganti sama Allah. Semoga insya Allah bermanfaat semuanya. Saya Al-Fakir Hadiah Segar, Ustaz Muhammad Ali Baraba. Sampai ketemu lagi di YouTube-nya tema-tema lain. Tetap di jalur ingat ngaji, nggih. Jangan cuma YouTuber aja. Mau saya ngomong.